Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Bintang Hemas di podcast Bisik. Bincang-bincang seru, inspiratif dan kreatif. Nah, di sini saya kedatangan tamu nih, tamunya dari dosen langsung. Beliau dari salah satu perguruan tinggi di Papua. Mungkin bisa perkenalan sedikit, Pak? Baik, terima kasih Mas Bintang ya. Iya. Mas Bintang, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih untuk para pemirsa yang sudah setia untuk menonton kegiatan yang dilakukan oleh adik Bintang dalam Bisik. Apa Bisik? Bincang-bincang seru, inspiratif dan kreatif. Oh, bincang-bincang seru, inspiratif dan kreatif bersama Mas Bintang ya. Iya, benar, Pak. Ya, baik. Eh, perkenalkan, saya perkenalkan diri saya nama lengkap ya Bambang Supraptono. Kalau tadi disebut bahwa saya memiliki kemampuan atau sebagai dosen ya memang pengalaman saya pernah mengajar di SMA, mengajar bimbingan dan konseling, kemudian juga pernah mengampu mata kuliah bimbingan dan konseling di salah satu perguruan tinggi di Papua, dan juga pernah bekerja sama dengan ILO dalam rangka pendampingan guru-guru bimbingan konseling di tingkat SMA dan juga di tingkat SMP. Wih, Itu pengalamannya istilahnya sudah sangat berpengalaman lah. Berarti sekarang Bapak kesibukannya apa nih, Pak? Sebagai pensiunan ya berarti apa ya? Ya, sementara sebagai seorang yang sudah pensiun, ya, kesibukannya sekarang sesuai dengan hobi saya membaca. Membaca itu untuk membuka wawasan ya, menambah pengetahuan. Siap. Nih mungkin akan menjadi topik yang sangat menarik nih, teman-teman. Kita akan membahas tentang empati dan altruisme itu sendiri. Oke. Kita mungkin mulai dengan pertanyaan langsung nih, Pak. Apa sih yang dimaksud dengan empati dan altruisme itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang empati, itu arti empati sendiri adalah bagaimana seseorang menempatkan diri pada posisi orang lain, ya. Menempatkan diri pada posisi orang lain yang mungkin baru mengalami sesuatu kah, duka kah, atau juga bisa juga bahagia juga bisa. Tapi artinya bagaimana seseorang bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Oke, berarti istilahnya ikut merasakan lah ya, Pak ya. Ikut merasakan perasaan dia gimana. Ya memang merasakan, tetapi beda ya antara empati dan simpati ya. Empati dan simpati. Kalau simpati itu perasaan ya, perasaan yang belas kasihan ya pada orang lain, itu simpati, tapi hanya sebatas perasaan. Tetapi kalau empati itu kita bisa mendudukkan diri kita pada posisi orang yang misalnya yang bermasalah tadi. Itu apa namanya empati. Ya. Nah, empati ini bisa lalu menjadi apa yang tadi disebutkan altruisme itu. Nah, karena altruisme itu berarti adalah bagaimana seseorang bertindak dengan sukarela, membantu orang lain, yang tanpa memikirkan imbalan, tanpa berpikir lagi tentang apa yang didapat ya,
dan juga apa kerugian itu tidak. Jadi tidak dipikirkan lah, pokoknya dia mau membantu tuh benar-benar dengan tulus hatinya, karena dia mendapatkan empati itu sendiri, dia merasakan wah kok hidup dia begini. Jadi kalau dia pengen menolong, dia benar-benar tulus, tidak mengharapkan imbalan dari orang tersebut, karena mungkin dia udah tahu kali ya Pak ya, orang tersebut mungkin tidak mampu membalas kebaikan dia, atau enggak pokoknya dengan setulus hati lah pasti dia. Ya, Itu memang dari altruisme sendiri ya Pak ya. ya, karena dia menempatkan dirinya seperti orang yang baru dalam posisi seperti itu, ya. Jadi apa yang orang lain rasakan dan juga kita rasakan, ya. Jadi ya artinya apa ya, kalau kita berempati terhadap orang lain lalu altruisme, ya, artinya menimbulkan altruisme, kita mau bertindak membantu tanpa sukarela, itu memang bisa dikatakan sifat, ya, sifat. Ada yang filosofi untuk berbuat baik lah gitu, berbuat baik, jadi selalu berbuat baik. Mungkin kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita bertemu dengan pengemis atau pengamen atau siapa saja yang kita bantu, kalau kita sudah melakukan sesuatu, membantu sesuatu pada orang lain itu, lalu kita merasa bahagia, ya, kita merasa senang. Perasaan senang itu timbul sendiri, ya, kita melakukan kebaikan, ya, karena itu sebenarnya sifat dasar dari manusia. Empati dan juga altruisme tadi itu adalah sifat dasar dari manusia. Kenapa demikian? Karena sifat empati itu terbentuk sejak dini, ya. Berarti sejak kecil, kita ya, kecil sejak itu kecil. Dan bisa dikatakan itu juga turunan, ya. Keturunan. Ya, artinya apa? Ya, bisa gen yang diturunkan lah, dalam artian begitu. Karena pada dasarnya manusia kan tidak hidup sendiri. Benar. Tidak hidup sendiri, tetapi hidup dalam kelompok. Dalam kelompok berarti kita harus memiliki sifat sosial. Nah, disitulah empati dan altruisme lalu bisa terbentuk, berproses, ya, berproses. Nah, itu. Oke, gini Pak, berarti bagaimana sih Pak itu hubungan empati dengan altruisme itu berjalan? Apakah harus dengan kebaikan saja atau enggak ada sisi-sisi lain gitu lah Pak? Baik, hubungan empati dan altruisme, ya. Hubungan empati dan altruisme. Ya, tadi kalau kita katakan bahwa empati itu seseorang bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Lalu setelah itu kalau sudah bisa menempatkan diri, tentu akan muncul tindakan mau apa, ya kan? Nah, altruisme itu ya tindakan. Lebih kayak altruisme itu tindakannya gitu ya? Tindakannya. Altruisme itu tindakannya. Tetapi kadang kita bisa terjebak, ya, altruisme itu altruisme atau hanya untuk pencitraan istilahnya. Oh iya. Ada tuh Pak, banyak sih Pak yang istilahnya pura-pura baik hanya untuk biar dinilai dia tuh orangnya baik, tapi sebenarnya dia hanya sebagai pencitraan doang. Itu tuh gimana tuh Pak? Kira-kira? Nah, itu adalah salah satu juga dari sifat orang, ya. Sifat manusia, bahwa kalau tadi altruisme, tadi Agus Kohn itu yang mengatakan altruisme definisinya, lalu ada yang disebut people pleaser. Iya. People pleaser itu adalah bagaimana seseorang bertindak atau berbuat baik supaya dia dikatakan baik. Lain dengan altruisme. Altruisme itu memang dorongan dari dalam dirinya, ya, untuk membantu orang lain, untuk berbuat baik, ya, terhadap orang lain,
tanpa berpikir resikonya bahkan ya, Oh, berpikir resikonya. Tapi kalau tadi people pleaser people pleaser. itu adalah tindakan dia berbuat baik pada orang lain karena supaya kita dianggap baik, supaya dirinya itu dianggap baik baik. di lain. Nah, seseorang bisa terjerumus di situ. Berarti ada dua istilahnya, ada dua sisi lah istilahnya Pak ya. Ya, Oh iya. ada sisi lain, ada yang namanya altruisme murni istilahnya. Halus. Betul, saya memang tergerak, hati saya tergerak untuk berbuat baik. Tapi ada satu yang mau membantu karena supaya dianggap baik. Ya, supaya dianggap baik. Nah, itu yang terjadi. Kebanyakan kan begitu sekarang ya. Istilah sekarang pencitraan ya itu. Oke. Ya. Baik. Ini menarik sekali nih pembahasannya teman-teman. Jadi tuh gini Pak, Bapak kemungkinan ada nggak nih Pak? Ada pengalaman yang mungkin Bapak temuin, ada mungkin murid Bapak yang bersifat kayak ya berhubungan dengan empati dan altruisme itu sendiri Pak. Mungkin pengalaman Bapak sendiri juga deh, pengalaman Bapak sendiri. Kira-kira ada nggak Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau sebagai seorang pendidik tentu kita bisa mengenal ya karakter dari peserta didik. Ya, peserta didik kita bisa mengenal mana anak yang ada lawan dari altruisme kan apa egoisme. Egois artinya hanya mementingkan Diri sendiri. Ya. Kalau altruisme tadi Mementingkan mementingkan diri orang lain. Nah, orang lain. Nah, jadi ada perbedaan. Nah, itu kita bisa lihat. Ya, kalau sebagai seorang pendidik kita bisa lihat. Misalnya kalau ya dalam keseharian di dalam tugas kelompok misalnya, dalam diskusi misalnya, itu kan kita bisa melihat, oh ini anak ini egois, oh anak ini memiliki jiwa altruisme. Nah, sebenarnya orang tua pun juga bisa melihat hal itu, ya orang tua pun. Nah, kalau di dunia pendidikan untuk mengembangkan altruisme dalam diri anak-anak, yaitu tadi kita ajak mereka dalam satu kegiatan-kegiatan atau kepanitiaan-kepanitiaan yang membantu orang-orang yang misalnya berkekurangan, ya Lagi kesusahan gitu. Kita menolong sesama untuk kayak kepanitiaan kepanitiaannya tuh biasanya kepanitiaan kasih, kayak panitia tentang, kalau di Sanata Dharma itu panitiaan namanya tentang JKMK, itu biasa tentang agama Kristen itu untuk menolong sesamanya, menolong ini, pokoknya kegiatan-kegiatan mahasiswa tentang sosial gitu loh. Ya itulah kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan, menempatkan mahasiswa atau anak didik ya, anak-anak SMP, SMA, perguruan tinggi, lebih awal lebih baik sebenarnya ya, supaya dia tidak hanya dirinya sendiri, tetapi dia juga mengenal lingkungan ya, lingkungan sosialnya. Misalnya, oh kita tempatkan 1 minggu di satu desa yang terpencil dengan penduduk yang dalam taraf prasejahtera misalnya. Jadi mereka merasakan yang biasanya hidup di Jogja atau di mana di Jakarta yang tidak kenal tengah ya misalnya. Nah, lalu dengan fasilitas-fasilitas yang mewah, dengan ditempatkan dia selama 1 minggu ya, hidup di situ bersama penduduk dalam satu keluarga misalnya, merasakan bagaimana susahnya. Nah, itu salah satu supaya mengembangkan altruisme dalam diri seseorang. Dan mungkin kita bisa lihat nih, ketika dia ditempatkan di sini, apakah dia apa sih yang akan siswa ini buat kepada lingkungannya yang baru itu. Jadi secara tidak langsung
para pendidik bisa memantau ya Pak ya, lebih mudah untuk memantau apa yang dilakukan para anak didiknya dalam lingkungan yang baru. Ya, sebenarnya bukan aneh-aneh, tapi memberi pengalaman Kepada mereka. pengalaman pada mereka, pada situasi sosial yang ya kan apa, ada jenjang sosial ya dalam kehidupan bermasyarakat ini, bagaimana orang yang pada tingkat sosial yang tinggi ya lalu turun ke tingkat sosial yang lebih di bawahnya. Dia akan merasakan bagaimana ya kan. Jadi orang ikut merasakan, oh ternyata jadi petani misalnya ya kan, ditempatkan di suatu keluarga petani misalnya, oh jadi petani harus bangun pagi, harus ke sawah, harus kerja keras. Nah, lalu kan anak mulai bisa menghargai menghargai petani ya kan, membantu. Artinya secara tidak langsung, oh ya apa, menghargai hasil jerih payah petani. Itu antara lain. Lalu bagaimana cara membantu, kalau nanti saya masuk jurusan pertanian ya, lalu saya mengembangkan teknologi pertanian untuk mengembangkan pertanian. Nah itu setelah berempati lalu altruisme tadi bertindak. Jangan hanya apa istilahnya kasihan doang. Saja. Kasihan tapi nggak bertindak apa-apa ya Pak. Ini enggak lah, enggak. Kita harus sampai ke tindakan nyata itu. Altruisme itu kan itu sampai tindakan. Istilahnya harus ada hubungannya lah ya, ketika kita melihat ini apa sih yang kita harus memberi solusi kepada mereka yang kesusahan. Oke. Ini menarik sekali teman-teman, sangat menarik. Jadi mungkin nggak sih Pak kalau kita berperilaku baik terus nih Pak, ada sisi negatifnya nggak Pak? Jadi mungkin kita bisa dimanfaatin atau nggak, kemungkinan bisa pokoknya diperlakukan seenaknya lah karena kita mungkin terlalu baik. Mungkin ada sisi negatifnya gitu Pak? Ya, jelas. Memang kadang-kadang begitu ya. Orang ada filosofi berbuat baik itu ya, apapun yang terjadi tetaplah berbuat baik, meskipun perbuatan baik kita bisa jadi dicela. Iya. Ya, berbuat baik itu belum tentu dipuji. Iya. Bisa jadi dicela, bisa jadi tidak diterima, bisa jadi dimanfaatkan ya, dan sebagainya ya. Nah, tetapi supaya kita tidak terjerumus dalam hal yang itu dimanfaatkan oleh orang lain itu, kita harus mengenal diri kita ya, mengenal, karena altruisme itu kan ya memang istilahnya bawaan yang ada di dalam karakter yang sudah ada dalam diri kita. Kita harus mengenal ya, dan berbuat baik bukan berarti harus apa, kadang-kadang kita ya memang betul kalau orang altruisme itu berbuat baik tanpa melihat lagi konsekuensi atau kerugiannya atau imbalannya, memang betul. Tetapi untuk bisa supaya kita tidak dimanfaatkan orang, kita juga harus mengukur. Karena kita sudah sadar ya, lalu kita mulai mengukur dengan kemampuan kita, ya kan? Loh, kalau misalnya ada istilah mengatakan apa? Membantu tetapi sesuai dengan kemampuan. Iya benar. Membantu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan itu ya, kalau kita memang kita empati ya, kita empati dengan seseorang, tapi kita juga harus kembali saya apa yang bisa saya bantu. Nah itu untuk mengendalikan supaya kita tidak dimanfaatkan orang lain ya, tidak dimanfaat. Tetapi sebenarnya kalau orang berbuat baik ya, orang berbuat baik itu tidak ada melihat, yang penting saya berbuat baik ya, apapun risiko, apapun tanggapan orang itu tidak saya pikir, karena bagi saya berbuat baik ya, berbuat baik gitu. Tapi terkadang gini Pak, memang berbuat baik itu kemungkinan kita lihat mudah, tapi kita lakukan tuh agak rasanya tuh kayak gimana gitu kalau misalnya nggak ada timbal baliknya gitu loh Pak. Tuh gimana sih Pak biar membangun perasaan yang
benar-benar legowo. Itu mungkin ada tips-tips dari Bapak nih membangun perasaan yang benar-benar kita biar bisa menerima, benar-benar ikhlas. Itu mungkin ada tips-tips dari Bapak yang Ya. bisa Ya, itu membangun. ya. Nah, itulah yang saya katakan tadi, filosofi berbuat baik. Ya, berbuat baik itu ya nggak usah berpikir. Yang penting saya berbuat baik. Ya, yang penting saya berbuat baik itu. Apalagi kalau Anda mungkin yang semua agama sebenarnya, semua agama itu mengajarkan berbuat baik ya. Terlebih Anda mungkin beragama tentu berbuat baik itu adalah memang perintah. Gitu. Berbuat baik itu perintah. Nah, kalau orang mana, kebetulan saya orang Jawa, itu ada istilah ngunduh woing pakarti. Artinya apa? Ngunduh woing pakarti, memetik hasil perbuatan. Ya kan? Ya, kalau kita berbuat baik, pasti suatu saat kita juga akan mengalami hal yang sama. Meskipun nggak dari orang tersebut ya Pak. Ya. Istilahnya kita akan dapat sesuatu yang baik. Mungkin dari Tuhan bakal kasih dari yang tempat lain. Ya. Oh iya. Tabur tuwe lah. Hukum tabur tuwe. Oh iya siap. Gitu. Itu kalau di dalam lain, kepercayaan lain disebut karma. Karma baik ya, kita akan dapat yang baik lah, karena kan perbuatan baik masa lalu kita ya kalau kita berbuat baik tentu akan mendapatkan hal yang baik pula. Itu jadi itu yang menjadikan kita legowo gitu. Yang penting berbuat baik. Kadang-kadang kan begini, kadang-kadang ya misalnya ya orang merasa wah saya berbuat baik tapi kok dimanfaatkan yang tidak baik misalnya, gitu. Misalnya kan sekarang yang baru marak ini memberi bantuan ya dana pada kelompok tertentu, ternyata bantuan yang kita berikan itu disalahgunakan, dipakai sendiri ya, dipakai sendiri, bukan untuk diberikan pada orang lain, orang yang lebih membutuhkan. Ya itu nggak soal. Yang kita pikir ya kita kan berbuat baik, ya toh. Kita berbuat baik, kita bahwa itu akan disalahgunakan oleh orang lain, ya itu bukan urusan. Itu bukan urusan. Itu supaya kita enak. Ya, tapi memang itu tadi tetap di masa sekarang kita harus hati-hati. Benar sekali. Oke, baik teman-teman dan pemirsa semuanya. Sangat menarik sekali obrolan kita pada ini siang hari ini. Oke, jadi di sini mungkin Bapak ada nasihat-nasihat untuk di akhir-akhir sesi ini, Pak. Mungkin ada nasihat buat pemirsa sekalian di Bisik ini. Mungkin ada nasihat-nasihat yang membangun anak muda gitu loh, Pak. Coba berikan salah satu kutipan-kutipan apa gitu, Pak. Baik. Ya, para pemirsa sekalian, ya seperti saya katakan tadi bahwa filosofi berbuat baik itu yang harus kita pegang dalam kehidupan ini, karena kita adalah makhluk sosial. Jadi kita tidak hidup sendiri. Lalu kalau kita berbuat baik, kita yakin dan percaya bahwa ya itu tadi tabur tuwe atau kalau istilah Jawa disebut ngunduh woing pakarti, atau kalau di istilah yang lain ya percaya yang lain itu hukum karma ya, gitu. Jadi jangan takut berbuat baik, karena mungkin tidak sekarang, atau sebenarnya bukan kita mengharapkan ya imbalan, tetapi kita percaya bahwa perbuatan baik kita tentu akan membawa kebaikan bagi semua orang, baik bagi diri kita, bagi sesama, maupun bagi alam semesta ini. Ya, itu yang sangat penting bagi anak-anak muda saat ini, kaum milenial.
ya kaum milenial tetaplah berbuat baik apapun yang resikonya. Berbuat baik adalah hal yang menjadikan kita semakin menjadi manusia, memanusiakan manusia istilahnya. Siapa? Slogan Sanata Dharma. Oh iya. Memanusiakan manusia. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir sesi ini dan semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan sampai ketemu di podcast Bisik selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya.